Shalom. Wow, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita mau mulai sekolah minggu hari ini, siap? Yes, mari kita bangkit berdiri. Kita mau dalam posisi yang siap untuk memuji meninggikan Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami boleh bersuka cita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan belajar sebuah pujian. Kita mau siap-siap, kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita. Siap ya adik-adik, ikutin gerakannya ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita lagi nyanyikan dari awal. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan suara kita, dengan pujian yang meninggikan nama-Nya. Mari kita dalam posisi yang siap untuk menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali, boleh tutup matanya, angkat tangannya. Nggak lagi ngobrol sama saudaranya atau ngurusin yang lain-lain. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana,
be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Yes, adik-adik, kita naikkan pujian ini sebagai bentuk kekaguman kita sama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk menerima semua pujian kita. Ya, lagu ini adalah bentuk kita meninggikan Tuhan. Karena Dia yang layak untuk menerima semuanya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekarang dengan bahasa adik-adik sendiri, dengan kata-kata yang keluar dari hati adik-adik, mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya yang sangat besar dalam hidup kita. Dia Allah yang besar, yang menguasai alam semesta, tapi Dia peduli dan mengasihi kita. Tuhan Yesus hebat. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus Tuhan, sungguh hebat Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Aku menyayangimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kita mau belajar lagu ini. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That
That is who you are. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dan Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk mengenal-Mu. Amin. Ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kiranya pujian kami berkenan di hati-Mu Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gak nyangka ya, sekarang udah bulan Desember. Tante mau mendekor ruangannya biar indah, menyambut Tuhan Yesus. Tante siapin bunga, ada merah, kuning, hijau. Ada bunga yang pink gitu ya. Nah, Tante mau siapin balon-balon juga, warna-warni, ada ungu, pink, biru. Nah, tadi Tante udah nyebol tuh bahasa Indonesianya. Nah, itu ya. Nah, udah dapet 2. Nah, Tante mau niup lagi nih ya, yang warna warna ungu deh, yang ungu belum ada. Nah, Tante mau niup, dibantu ya adik-adik ya, dibantu doa dari rumah ya. Yuk kita tiup sama-sama. Aduh, ternyata susah. Aduh, kayaknya faktor U ini adik-adik ya. Tante Neng coba lagi deh. Aduh, susah sekali. Aduh, Petra di mana sih? Pasti dia udah main game ini ya. Petra mbak bantu mama gitu loh, Petra. Apa, Ma? Ini loh, mama dari tadi. Mama ngapain itu? Ini loh, niup balon dari tadi cuma dapat 2. Mbak bantu gitu loh, Petra. Nah, ini loh giginya sampai sakit gigiku, Petra. Tenang. Aku bisa sulap. Sejak kapan kamu bisa sulap? Bisa lah, Petra. Bentar. Aku ambil dulu ya. Adik-adik percaya kakak Petra bisa sulap? Yuk kita lihat. Bisa dong. Nih, ini namanya botol ajaib. Hah? Ajaib? Ajaib Dari Hongkong? Ajaib. Nih, botol ajaib ini waktu balonnya ditaruh di atasnya, terus diangkat, bisa tertiup sendiri, nggak usah tiup-tiup sampai sakit mulutnya. Gitu ya? Ini gigiku sampai sakit dong kayak tadi. Ini gampang banget pokoknya. Nih, aku punya botol biasa juga. Mama coba dulu pakai balonnya ini. Ini Pak botol biasa nggak bisa kayak gini. Masa? Iya coba aja. Pasang dulu. Iya. Kamu juga dong? Iya. Yuk coba dulu itu. Bim salah bim jadi apa? Prok. Dibantu Dedek. 1, 2, 3. Bim salah bim jadi apa? Prak. Diangkat. Besar ya, besar. Bisa. Besar. Ayo Gak dong. bisa Mama nggak bisa. Bisa. Tapi cuma segitu kan? Nah, Nih aku Coba. bisa nih. Lihat ya. Nih botol ajaibnya aku buka. Sekarang balonnya aku iniin. Bentar. Nih. Lihat ya. Dibantu nggak? Dibantu. Oke. Bim salah bim jadi apa? Prok. Nggak bisa pasti. Ini aja nggak bisa tadi kok. Bisa. Tunggu nih, lihat ya. Tuh, 2, 3. Wow. Besar. Wah, ajaib. Bener-bener Ajaib. Ini botol ajaib punya aku. Wah. Tuh. Kenapa nggak dari tadi bantuin mama? Mama nggak bilang. Aduh kak, gigiku sakit. Tuh masih membesar nih. Ini gara-gara tadi loh kak, mama niup-niup ini kak. Udah tua soalnya.
Kak, kan ini ajaib. Berarti saya nyembuhin sakit giginya mama dong. Ya bener nggak Dek? Ya kan katanya ajaib. Coba ya mama Bisa, coba. bisa. Coba ya. Tapi bohong. Loh, kan ajaib katanya. Kalau ajaib Tapi itu bohong. berarti bisa nyembuhin, bisa Bisa. bikin yang nggak ada menjadi ada. Kayak sulap-sulap di TV itu loh kak. Ada muncul apa tuh topinya muncul, ada muncul kelinci gitu kak, muncul Sebentar. bunga. Ini balonnya ikat dulu nih, nanti meledos. Hmm. Nih, ikat dulu. Gede kan? Iya sih, emang Wah, ini. lengkap sekarang 3 warna ya. Sebenarnya Ada biru, ungu sama pink. Asik. Ini bukan botol ajaib. Jadi botol apa itu kak? Ini itu sebenarnya ini tuh percobaan aku di sekolah. Percobaan itu loh tugas sekolah. Jadi di dalamnya tadi ada cuka, terus di dalamnya balon ada soda kue. Terus waktu dia diturunin gini dia bereaksi, jadinya besar gitu. Jadi nggak perlu niup-niup, bukan botol ajaib. Jadi Berarti nggak bukan bisa ajaib ya. Bukan. Berarti nggak Ini bisa cuma nyembuhin trik. dong. Ya, ini cuma trik. Oke deh. Nah, ada yang di rumah, ada yang manis, ada yang diberkati Tuhan. Hari ini ada sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji, memuliakan Tuhan. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Tadi waktu tante mau meniup balon, tante dibantu sama kakak Petra. Nah, tadi kakak Petra membawa yang namanya botol ajaib. Yang katanya tadi adik-adik bisa perhatikan ya, bisa membantu membuat balonnya menjadi besar tanpa ditiup. Nah tante pikir tadi benar-benar botolnya ajaib adik-adik. Ternyata botol ini tidak ajaib. Kenapa tidak ajaib? Waktu tante Neng bilang sakit gigi terus mau minta botol ini nyembuhin, ternyata tidak bisa ya adik-adik ya. Ternyata tadi dijelaskan sama kakak Petra, di dalam botol ajaib ini ada yang namanya cuka dan soda kue. Nah kalau dua bahan ini dijadikan satu, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan ini, membuat apa adik-adik? Balon ini menjadi besar sendiri, membesar sendiri tanpa ditiup. Nah adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik pernah ya melihat melihat sulap di TV. Nah mereka biasanya kalau diperhatikan tukang sulap itu bisa merubah banyak hal. Dari tongkat ada keluar bunga, kemudian topi gitu ya, dibuka ada keluar kelinci atau keluar merpati. Nah sebetulnya adik-adik, tukang sulap itu bukan seseorang yang bisa membuat mujizat juga. Bukan seseorang yang bisa mengadakan sesuatu. Tetapi itu sama dengan yang kakak Petra lakukan. Yaitu satu trik. Sesuatu trik yang kita nggak tahu gitu ya. Yang disembunyiin, ada satu rahasia yang membuat seolah-olah yang dari nggak ada menjadi ada. Nah hari ini bersama dengan Tante Ning kita akan belajar. Sesungguhnya sumber mujizat itu siapa ya? Sumber mujizat yang benar, sumber mujizat yang nyata itu siapa? Nah hari ini bersama dengan Tante Ning kita akan belajar dengan tema Jesus is the miracle worker. Atau bisa di dalam bahasa Indonesia, Yesus adalah pembuat mujizat. Nah kalau di luar sana ada tukang sulap, di luar sana ada tukang sihir, itu cuma trik. Tetapi hanya Yesus yang bisa membuat mujizat yang sesungguhnya. Nah adik-adik kita kemarin minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu sudah belajar banyak tentang Yesus. Yesus bisa membuat banyak mujizat. Waktu Yesus lahir ke dunia, Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat yang pertama yang Yesus lakukan adalah dia mengubah air menjadi anggur. Kemudian setelah Yesus menjadi dewasa, Yesus membuat banyak mujizat. Apa aja? Ada yang ingat? Coba disebutin satu aja. Ada yang ingat boleh angkat tangan ya. Aduh anak-anak hebat. Ada lagi ada yang bisa? Iya, banyak sekali ternyata ya adik-adik. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang buta bisa melihat.
disembuhkan sama Tuhan Yesus. Bahkan seorang wanita yang pendarahan lama sekali, Tuhan Yesus pun bisa menyembuhkan adik-adik ya. Terus apalagi adik-adik mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat waktu murid-murid Yesus berkumpul ada 5.000 orang. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mampu membuat orang banyak, 5.000 orang menjadi kenyang. Bahkan perutnya gendut kayak tantening. Gitu ya. Terus mujizat-mujizat yang lain banyak sekali adik-adik. Bahkan ada yang sudah mati, Lazarus mati gitu ya. Nah sudah menjadi mayat begini. Dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Tuhan Yesus bisa meredakan angin. Angin disuruh diam, badai disuruh diam. Diam enggak adik-adik? Diam ya. Ternyata banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dari kecil sampai besar. Bahkan mungkin kalau cuma sakit giginya Tante Ning, pasti Yesus juga bisa nyembuhin. Nah, adik-adik yang di rumah, yang hari ini mungkin adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi nggak enak badan, lagi meriang, kepalanya sakit, pusing, atau adik-adik lagi flu, atau apapun, nggak usah takut. Kita punya Tuhan, sumber mujizat. Waktu engkau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Yesus tolong aku, percaya nggak ada disembuhkan? Pasti disembuhkan ya, yang percaya katakan amin, amin, puji Tuhan. Nah, ada yang dikasih Tuhan, selain Yesus membuat mujizat demi mujizat, Tuhan Yesus juga bisa melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Yang mungkin manusia yang terbatas gitu ya adik-adik ya. Melakukan 1, 2, 3 mentok tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya. Nah, Tante ini jadi ingat ada seorang pemuda yang kaya raya. Dia mempunyai banyak harta adik-adik. Hartanya banyak, emasnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak gitu ya. Kaya raya. Kemudian karena dia penasaran dengan cerita orang-orang tentang Tuhan Yesus. Pemuda ini mendengar Yesus datang di kotanya. Yesus datang, kemudian pemuda ini mencari Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, pemuda ini sangat senang adik-adik. Kemudian dia bertanya sama Tuhan Yesus, apa yang ditanyakan? Dia bertanya begini, Guru Yesus gitu ya, aku mau tanya, kalau aku mau masuk surga, apa yang harus aku lakukan? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan? Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab begini adik-adik, kamu harus melakukan semuanya gitu. Semuanya, apa itu Tuhan? Kayaknya aku sudah melakukan semuanya gitu ya. 10 perintah Allah, kamu udah lakukan belum? 10 perintah Allah, sudah Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Yang pertama, sudah aku enggak ada Allah lain Tuhan. Yang kedua, jangan ada patung pahatan dan menyembahnya. Kamu udah lakukan belum? Sudah Tuhan, aku enggak buat patung pahatan dan menyembahnya. Nah, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Aku juga enggak pernah Tuhan, aku enggak pernah nyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Oke, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu kalau mau gereja enggak, aku rajin Tuhan ke gereja, aku menguduskan hari Sabat. Baiklah gitu ya. Nah, hormati orang tuamu. Kamu udah hormati belum? Wah sudah Tuhan. Kalau mama papa aku kurang, aku hormat gerak gitu Tuhan. Aku menghormati. Oke deh, kalau jangan membunuh. Kamu pernah membunuh orang enggak? Enggak pernah. Apalagi membunuh orang Tuhan. Semut aja aku enggak berani. Oke deh. Kalau yang ini nih, jangan berzinah. Apalagi berzinah Tuhan. Enggak pernah aku berzinah. Wah kamu baik ya. Iya dong gitu ya. Nah ini nih, jangan mencuri. Kamu mencuri enggak? Aku juga enggak pernah mencuri. Aku enggak pernah mengingini hak orang lain. Berarti kamu baik, bener kamu baik gitu ya. Kemudian yang ke-9, kamu pernah enggak berbohong? Bohong yang kecil aja, enggak pernah. Aku jujur Tuhan, aku enggak pernah berbohong dalam segala hal. Aku jujur. Wah kamu baik bener ya. Sekarang yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain atau sesamamu. Kamu udah lakukan belum? Enggak Tuhan, aku dalam hati aja enggak pernah mengingini milik orang lain.
Berarti ke-10 perintah Allah kamu udah lakukan. Sudah. Terus apa Tuhan yang kurang supaya aku masuk surga? Kemudian Tuhan bilang begini, hanya satu yang kurang dalam hidupmu. Coba sekarang, jual semua hartamu, kemudian ikutlah aku. Wah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Pemuda itu langsung kecewa, adik-adik. Mukanya jadi lesu. Susah Tuhan, hartaku banyak, emasku banyak, terus kemudian rumahku banyak, disuruh jual, bagiin orang miskin, enak aja, orang miskin gak pernah kerja suruh bagiin, gak mau, gitu ya. Terus dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia gak ngikut Tuhan Yesus. Kemudian murid-muridnya berkata sama Tuhan Yesus, bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berarti susah ya Tuhan masuk surga, itu tadi udah berbuat baik loh, 99,9, dia udah berbuat baik, hanya satu kesalahan dia, gitu. Kenapa dia nggak masuk surga Tuhan? Kemudian Tuhan berkata di dalam Markus tadi dikatakan begini, hei muridku, gitu ya, orang kaya yang seperti itu susah masuk surga. Ibaratnya lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum. Hah, yang benar Tuhan, benar. Berarti susah sekali ya, gitu ya. Nah, kemudian kabar ini menjadi gempar gitu ya. Seluruh orang mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata, nah Dedek kita akan mau buka. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kita mau buka di dalam Markus 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Nah, kita mau buka ayat bacaan kita hari ini di dalam Markus 10 ayat 26 sampai 27 berkata seperti ini. Mereka makin gempar dan berkata, seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tante ulang ya, tadi bacanya enggak jelas. Di ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi orang yang anak muda yang kaya raya tadi, sesuatu yang susah untuk dia bisa masuk surga. Tetapi bagi Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Sesuatu yang sangat kecil bagi Tuhan. Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia biasa. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan tante dan adik-adik di rumah. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini adik-adik di rumah masih banyak hal yang engkau susah untuk engkau meninggalkan. Mungkin adik-adik masih terikat dengan game, masih terikat dengan sesuatu dunia. Engkau masih banyak main game, untuk berdoa susah, baca firman susah. Mungkin engkau kecanduan yang lain, gak cuma game adik-adik ya. Mungkin engkau bermain yang lain yang berlebihan dan melupakan Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa di mata Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin. Mungkin adik-adik susah untuk meninggalkan segala sesuatu. Tetapi hari ini waktu engkau berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan aku mau ikut engkau Tuhan. Karena engkau adalah sumber mujizat, engkau adalah sumber mujizat dalam hidupku. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau engkau tidak mampu untuk engkau melakukan segala sesuatu, atau mungkin engkau tidak bisa mengampuni orang lain, minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan percaya adik-adik, waktu engkau berkata seperti itu, Tuhan Yesus adalah sumber mujizat kita. Tuhan Yesus mau menolong tante dan adik-adik di rumah. Puji Tuhan. Nah bagaimana caranya tante? Caranya gampang adik-adik, tutup matamu, undang Tuhan Yesus untuk untuk Tuhan memberikan kekuatan, untuk Tuhan mau mampu berikan kekuatan untuk engkau bisa meninggalkan segala sesuatu yang terasa susah dalam hidupmu. Nah, dan yang dikasih Tuhan,
Tante Ning mau berdoa buat adik-adik. Bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama. Yuk kita mau datang sama Tuhan. Kita undang Yesus masuk ke dalam hatimu sekali lagi untuk membuat engkau lebih dekat lagi sama Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Engkau adalah sumber mujizat kami Tuhan. Engkau adalah miracle worker bagi kehidupan kami Tuhan. Kembali kami akan mengundang Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Waktu kami susah mengampuni Tuhan. Waktu kami susah untuk kami meninggalkan game kami. Waktu kami susah untuk kami meninggalkan sesuatu yang mengikat kehidupan kami. Untuk kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Yesus untuk masuk ke dalam hati kami sekali lagi Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, kami percaya Engkau mampu melepaskan kami. Dan kami mau terus Tuhan taat menjadi anak-anak yang hebat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, boleh buka Alkitabnya, kita buka di dalam Lukas 8 ayat 27. Yuk semuanya, biar semangat. Bangkit berdiri, kita mau ayat hafalan sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Puji Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi tante dan adik-adik, itu mungkin bagi Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik mulai dihafalin ayat hafalannya. Kalau sudah hafal, kirim ke grup WA yang ada supaya bisa menjadi berkat buat adik-adik yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.